Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NPM 2101020016. Selama beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan buku yang telah saya review dengan judul Pengembangan Sistem Evaluasi PAI. Dengan penulisnya dengan Bapak Dr. Andi Warisno MMPD, penerbit Lintang Rasi Aksara Box, terbit di Lampung Selatan pada bulan Februari tahun 2017. Kita mulai dengan pendahuluan. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Berdasarkan falsafah Pancasila, upaya pembentuk karakter sesuai dengan budaya bangsa dapat dilakukan dengan adanya pelaksanaan evaluasi yang berbasis karakter. Pembentukan karakter juga tidak lepas dari peran guru, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh guru mampu mengaruhi karakter peserta didik. Karakter terbentuk dari 3 macam saling berkaitan, yakni pengetahuan, perasaan moral, dan perilaku moral. Selanjutnya, ranah afektif. Oleh karena itu, ketika strategi pembelajaran afektif diterapkan dalam proses pembelajaran secara otomatis dan berorientasi pada penanaman nilai-nilai karakter tersebut. Dalam merencanakan penyusunan instrumen tes presentasi siswa yang berdimensi efektif, jenis-jenis presentasi internalisis dan karakter segonya mendapat perhatian khusus. Alasannya karena kedua jenis presentasi ranah itulah yang lebih mengendalikan sikap dan perbuatan siswa. Mengubah sikap seorang memerlukan waktu yang relatif lama. Selanjutnya, observasi. Menilai minat, sikap, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri siswa. Melihat proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang siswa atau kelompok. Selanjutnya, penilaian diri. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Selanjutnya, evaluasi dan tujuannya. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan dan pembelajaran, evaluasi berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan seleksi, yaitu menyeleksi calon peserta atau lembaga pendidik atau kursus berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, jenis evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, ragamnya pun banyak, mulai paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kemudian, aspek penilaian. Aspek yang dinilai pada penampilan normatif ialah hasil kemajuan belajar peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap terhadap materi, ajar agama yang disajikannya. Tujuannya untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan program pembelajaran dalam suatu catur, bulan, semester, dan akhir tahun atau akhir suatu program pembelajaran pada suatu unit pendidikan tertentu. Kemudian, teknik evaluasi tes. Tes dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan atau mengukur tingkat kemampuan seorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Kemudian, tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Akan tetapi, tes tertulis dapat mengevaluasi prinsip-prinsip menyertai keterampilan, keteragaman kognitif, efektif dalam psikomotorik. Kemudian, tes subjektif. Tes bentuk esai adalah jenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta tes untuk mendapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian. Kemudian, tes uraian basis merupakan bentuk tes yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisir dan pikiran dan gagasan dalam menjawab soal tes jawaban. Peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak berstruktur. Kemudian,
Tipe pilihan ganda. Setiap tes pilihan ganda terdiri dari dua bagian, yaitu pernyataan atau tersebut juga sistem alternatif pilihan jawaban atau disebut option. Kemudian selanjutnya pilihan ganda analisis berhubungan antara hal, yaitu berdiri dari dua pernyataan yang dihubungkan oleh sebab adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Kemudian tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sekelompok program yang lebih besar. Kemudian tes kemampuan. Jika waktu tes tidak dibatasi, maka hasil tes dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Kekurangan tes tulis yaitu soal-soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Banyak kesempatan untuk bermain untung-untungan. Kemudian tes subjektif. Disebut subjektif karena penilaian tidak objektif, yaitu tidak 0 untuk jawaban salah dan 1 untuk jawaban benar. Pada tes Tikret respon essay tape, peserta didik dituntut untuk menjawab terbatas. Kemudian kelebihan tes subjektif yaitu dapat diketahui oleh sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Kemudian kekurangan tes subjektif yaitu kadar validitas atau reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Kurang responsif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soal hanya beberapa saja yang diukur, cenderung tingkat kecerdasan kognitif tinggi. Kemudian soal tes perbuatan. Tes berbuat, maksudnya pernyataan dalam soal harus disusun dengan pertanyaan yang betul-betul menilai perbuatan atau praktik, bukan melihat dengan lainnya. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik atau mendemonstrasikan dengan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian, aspek yang dinilai diantaranya meliputi kemampuan pengolahan, relevansi, dan keaslian. Rumusan kalimat soal komunikatif butir soal menggunakan bahasa. Ini adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Pengamatan merupakan suatu alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar suatu alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan pengamatan terhadap perilaku peserta, kompetensi dan hendak diukur. Kemudian materi, aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan tuntutan dalam kisi-kisi. Kemudian bahasa atau budaya, soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku ke tempat atau tabu. Kemudian selanjutnya tes skala sikap. Beberapa definisi tentang sikap yang telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Muller yang menyampaikan 5 definisi. 5 ahli adalah seperti berikut. Sikap efektif. Demikian penjelasan buku yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum. Capek weh. Apa? Yang penting sorry. Yang penting selesai.